A few moments later. Langkah-langkah penyusunan strategi pembelajaran yang baik. Penyusunan strategi pembelajaran yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah penting untuk merancang pengalaman belajar yang optimal, menarik, dan berkesan bagi peserta didik. Lalu, mengapa strategi pembelajaran itu penting? Strategi pembelajaran yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membantu cara peserta didik menyerap, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan, meningkatkan keterlibatan peserta didik, mendorong pemahaman yang mendalam, menggambarkan keterampilan berpikir kritis, menciptakan lingkungan yang positif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya, menganalisis audiens. Siapa peserta didik kita? Memahami karakteristik peserta didik adalah fondasi dari setiap strategi pembelajaran yang berhasil. Dengan mengetahui siapa yang kita ajar, kita dapat menyesuaikan pendekatan dan konten agar lebih relevan dan efektivitas. Gaya belajar, apakah mereka visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi? Pengetahuan awal, tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Minat dan motivasi, apa yang mendorong mereka untuk belajar, apa minat mereka. Konteks sosial dan budaya, latar belakang yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pembelajaran. Lalu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur adalah kompas yang memandu seluruh proses desain strategi. Yang pertama, spesifik. Apa yang harus dapat kita lakukan peserta didik setelah pembelajaran? Yang kedua, terukur. Bagaimana kita akan mengetahui bahwa tujuan telah tercapai? Yang ketiga, dapat dicapai. Apakah tujuan realistis, mengikat sumber daya dan waktu yang tersedia? Yang keempat, relevan. Apakah tujuan selaras dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran? Yang terakhir, berbatas waktu. Kapan tujuan ini harus tercapai? Selanjutnya, memilih metode pembelajaran yang tepat. Pilihan metode pembelajaran sangat mempengaruhi efektivitas strategi. Penting untuk memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, diskusi kelompok, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide. Yang kedua, ceramah interaktif, penyampaian informasi dengan sesi tanya jawab. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, menerapkan pengetahuan dalam proyek dunia nyata. Yang keempat, learning blend learning, fleksibilitas belajar dengan dukungan teknologi. Kombinasi berbagai metode seringkali menghasilkan pengalaman belajar yang paling kaya. Lalu, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi telah merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Memanfaatkannya secara strategis dapat meningkatkan keterlibatan, aksesibilitas, dan efektivitas pembelajaran. Pertama, platform belajar online, menyediakan akses materi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, VR atau AR, menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Yang ketiga, papan tulis interaktif, meningkatkan visualisasi dan kolaborasi di kelas. Yang terakhir, kecerdasan buatan atau AI, personalisasi jalur pembelajaran dan penilaian otomatis. Selanjutnya, mendesain materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Materi yang dirancang dengan baik adalah jembatan antara informasi dan pemahaman. Desain yang menarik akan menjaga perhatian peserta didik dan memfasilitasi proses belajar. Yang pertama, visual yang menarik, gambar, infografis, video, narasi yang keren dan mudah diikuti. Contoh-contoh relevan dari dunia nyata, aktivitas interaktif dan latihan, struktur yang jelas dan terorganisir, dan bahasa yang mudah dipahami.
Evaluasi dan penilaian pembelajaran efektif. Evaluasi bukan hanya tentang pemberian nilai, tetapi juga tentang mengukur efektivitas strategi pembelajaran dan memberikan umpan balik konstruktif. Pertama, penilaian formatif. Mengevaluasi kemajuan selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif, mengukur hasil akhir pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik, memberikan informasi untuk perbaikan kinerja peserta didik. Yang terakhir, rubrik penilaian, kriteria yang jelas untuk mengukur pencapaian. Yang terakhir yaitu refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Strategi pembelajaran bukanlah dokumen statis. Proses ini harus terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan hasil, umpan balik, dan perkembangan baru. Kumpulkan data dari hasil penelitian, observasi, dan survei peserta didik. Analisis efektivitas. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Lakukan penyesuaian, modifikasi metode, materi, atau tujuan jika diperlukan. Yang terakhir, ulangi siklus pembelajaran adalah proses interaktif.